Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas atau review kembali soal-soal tentang projectile ya. Soal ini saya ambil atau saya dapatkan dari salah satu sekolah di daerah Tangerang. Oke, jadi ini adalah tentang topiknya projectile ya. Jadi mungkin kalian yang sudah ngikutin YouTube saya sudah bisa lihat dari konten-konten sebelumnya, tapi itu soal-soalnya dari sekolah dalam bahasa Inggris seperti itu ya, karena memiliki kurikulum yang berbeda. Jadi gerak projectile itu gerak yang parabolik ya. Kalau kita melemparkan dengan kecepatan ya sebuah benda dengan kecepatan tertentu, dengan sudut tertentu terhadap horizontal, ya ini sambil direview kembali bagaimana cara menguraikannya di sumbu-sumbu sumbu X dan di sumbu Y seperti ini ya. Nah, kalau kalian hafal ya, jadi Vx itu adalah V cos theta, sedangkan kalau Vy adalah V sin theta ya. Ini kalian harus pakai kalkulator nih ya. Nah, ada beberapa term atau istilah yang kalian harus kuasai ya. Pertama, jarak terjauh nih. Jarak terjauh itu yaitu yang ini nih ya. Jadi dari awal dilemparin, titik dilemparin sampai ke titik dia jatuh itu jaraknya berapa? Ada beberapa buku, beberapa guru itu ada yang memakai huruf atau simbol yaitu S, atau ada juga yang memakai dia D, itu sama aja ya, tinggal dikasih simbol ini ya, max artinya maksimum, yang paling jauh seperti itu. Lalu ada yang namanya juga tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu saya kasih pakai warna hijau aja ya. Tinggi maksimum jelas berarti yang ini ya, waktu dia mencapai titik tertinggi. Simbolnya biasanya rata-rata H. Untuk height bahasa Inggrisnya yaitu height dan height maksimum seperti itu. Nah, yang perlu kalian kuasai, kalian tahu height maksimum ini ada syaratnya ya. Syaratnya adalah V final untuk sumbu Y-nya itu sama dengan 0 ya. Oke, jadi untuk gerak parabolik, Vx itu konstan ya guys ya. Jadi Vx itu selalu konstan karena dianggap air resistance atau hambatan udaranya itu diabaikan seperti itu ya. Jadi yang mempengaruhi di sini hanya gravitasi di komponen sumbu Y. Nah, kita akan coba menurunkan bukti 1 dan 2 untuk menunjukkan kebenaran rumus tinggi ya. Jadi kita diminta menurunkan rumus nih, rumus tinggi maksimum dan jarak terjauh. Nah, kita lihat untuk yang tinggi maksimumnya dulu ya. Tinggi maksimumnya dahulu. Bagaimana cara mencarinya? Kita lihat itu kan di komponen sumbu Y. Nah, berarti kita lihat, jadi V final kuadrat sama dengan, ini boleh pakai rumus yang kinematics ya, seperti ini. Dan kalian sudah pernah kuasai. Nah, ingat kalau komponen sumbu Y, ini semuanya ini sumbu Y ini ya. Karena ini rumus komponen sumbu Y. Nah, V finalnya itu 0. Nah, ini plus 2 kalikan G kalikan H. Nah, VI-nya itu kamu pakai VY sebenarnya. Jadi ini nanti V sin theta nanti di kuadrat seperti ini. Jadi hasilnya V kuadrat sin kuadrat theta. Nah, G itu nanti dia minus arahnya karena melawan arah gravitasi. Jadi di sini kamu boleh tulis seperti ini, ya. Kemudian kamu pindahin ruas. Ya, saya ulangi kenapa tiba-tiba plus berubah menjadi minus. Bagian yang ini berubah menjadi minus karena sebetulnya arahnya itu berlawanan arah. Kan gravitasinya menghambat ya, jadi membuat dia berhenti. Atau sebenarnya kalau kalian mau dari awal menggunakan formulanya langsung begini, nggak apa-apa juga sih gitu ya. Nah, jadi height itu V kuadrat sin kuadrat theta dibagi 2G. Ini adalah rumus untuk mencari height maksimumnya, seperti itu. Nah, mungkin nanti guru kalian juga akan bertanya, kapan mencapai titik maksimum? Kapan itu kan when, bahasa Inggrisnya. Berarti mereverse ke waktu ya. Jadi, kita perlu juga untuk bisa mengetahui. Jadi, when, berarti T ya, time. Berarti time mencapai, sorry, mencapai apa sih ini? Titik tertinggi ya. Tinggi maksimum. Kapan tinggi maksimumnya mencapai? Nah, berarti kalian bisa pakai juga rumus untuk di sumbu Y, yaitu yang ini nih. VI, saya langsung pakai min aja ya, biar tahu, karena dia melawan arah gravitasi. Jadi VI-nya F, V finalnya 0, yang V initialnya itu V sin theta, dikurangi G kali T, kita pindahin ruas, seperti ini guys, dan time-nya didapat V sin theta over gravitation. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, kalau gitu, waktu untuk mencapai titik terjauhnya berapa? Nah, ini sebenarnya tinggal menggunakan perbandingan. Jadi,
Ini analoginya aja. Jika kamu melempar, di sini mula-mula ya titik ke 0 dan di sini 10 second mencapai titik tertinggi. Nah, untuk mencapai titik terjauhnya ya ini tinggal dikalikan 2 sebetulnya, yaitu 20 second. Berarti secara formula untuk mencapai titik ya atau time to reach apa nih? Smax ya, maximum distance itu sebenarnya tinggal T sama dengan itu 2V dikalikan 2 saja dari penurunan rumus yang tadi sebelumnya. Kayak gitu. Ini sebenarnya logika aja. Jadi, ini saya langsung lanjutin ke arah yang penurunan bukti kedua, yaitu jarak terjauh. Jarak terjauh itu kan rumusnya S. S max rumusnya adalah V X kalikan T. Nah, S max, V-nya itu kita pakai yang sumbu X, yaitu V cos theta. Nah, ini time-nya itu yang ini nih, 2V sin theta over G seperti itu ya. Jadi ini jawabannya gitu. Sebenarnya ini bisa disimplify lagi tapi saya agak ragu kalian sudah diajarkan double angle atau tidak. Sementara sih stop sampai di sini dulu aja, it's okay gitu boleh ya. Jadi ini untuk rumus-rumus yang mungkin kalian bisa catat ya. Bagaimana menurunkannya seperti itu ya. Jadi kalau nanti ditanya sama guru pas ulangan ya mungkin kalian bisa belajar menurunkannya seperti itu ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor kedua. Oke, soal nomor kedua, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 98 dan sudut elevasi 53 ya. Ini sudut, jadi sudutnya itu kayak gini. Ini, set. Nah, ini 53 derajat ya, not to scale, dan ini kecepatannya 98 meter per second. Nah, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh ya, bukan titik tertinggi ya. Tapi intinya kita harus cari dulu. Jadi untuk yang A, saya tulis dari yang kanan aja nih. A, untuk mencapai titik ya, berarti time untuk mencapai tinggi maksimum ya kamu tinggal menggunakan rumus yang tadi yang sudah dijabarin. Sorry ya. Langsung aja deh ya time S max saja ya ini ya. 2V sin theta over G. Jadi 2 kali 98, G-nya 9,8, ikutin. Nah, ini sin 53. Nah, berarti time-nya di sini, kalian pakai kalkulator aja, saya dapetin hasilnya adalah 15,9. Please ya, kalau saya ada salah hitung, boleh tolong dikoreksi ya. Jadi ini adalah waktu yang diperlukan untuk sampai titik paling jauhnya, seperti itu. Sampai mendarat di paling jauh. Oke. Nah, ketinggian maksimum untuk yang C mah gampang, yang C itu berarti tinggal menggunakan tadi rumusnya S max, yaitu V cos theta, kamu kalikan time-nya. Time itu kan sebenarnya udah dapat 15,97. Ya, V-nya itu 98 cos 53, kamu kalikan 15,97. Jadi kalikan 98, kalikan cos 53, hasilnya 942,03 meter. Ini jawabannya untuk yang nomor bagian C. Nah, untuk yang tadi bagian B yang skip ini untuk mencapai ketinggian maksimum. Berapa ketinggiannya? Nah, ini pakai rumus yang ini ya tadi. Kalau mau dihafalin boleh, kalau mau belajar nurunin lagi boleh. Boleh di reverse ke slide sebelumnya ya tadi. Sini 98 kuadrat, 2 kali 9,8 sin kuadrat 53. Nah, mungkin yang teman-teman perlu pelajari di sini tuh 98 di kuadrat kan artinya 98 kali 98. Kalau sin kuadrat 53 itu artinya sin 53 kalikan sin 53 gitu ya. Jadi jangan kalian bingung ya. Supaya input di kalkulatornya juga nggak salah. Jadi sin 53 kuadrat kali 98 kuadrat bagi 2 bagi 98. Saya dapat hasilnya 312,5 meter guys ya. Boleh pause video ini untuk cocokin jawaban saya dengan jawaban kalian ya. Bisa menyesuaikan dengan speed belajar kalian. Dan kita akan coba ke soal aplikasi, yaitu soal nomor terakhirnya di nomor 3. Nomor 3, sebuah pohon mangga sedang berbuah. Intinya ada anak nih, anaknya mau lempar, mau ngincer mangganya biar mangganya itu jatuh. Mangganya itu ada di ketinggian 8 meter, dan jarak dia ke mangganya 10 meter gitu ya. Dan mau dilempar dengan 45 derajat, yang ditanya itu berapa kecepatannya. Nah, di sini clue-nya berarti waktu yang diperlukan dari sini secara sumbu X, waktunya akan sama dengan dari sini sampai ke atas ya. Jadi kita perlu tahu mencarinya. Jadi dari
X-aksisnya dulu nih, kita cari. Uh, kan rumusnya kan V distance per time ya. Ingat X-aksis itu nggak ada gravitasi, jadi rumusnya itu simple begini. Jadi T-nya itu D per Vx ya ini ya. Nah, berarti time itu distance-nya 10 dibagi V cos 45 seperti itu. Ini persamaan pertama. Now, for the second equations, we have to look at the y-axis component. Y-axis component, gimana cara mencarinya? Ini pakai yang VF, VI min GT aja, karena VF-nya itu 0 ya. 0 seperti itu. Yang ininya, V sin 45 min GT, seperti itu. Kita hitung T-nya ya, time-nya ya. Berarti time-nya itu adalah TG sama dengan V sin 45. Berarti time sama dengan V sin 45 dibagi G. Oke guys ya, benar ya. Nah, time-nya ini harus disamain. Ya, time-nya ini harus disamain. Jadi nanti V sin 45 dibagi G sama dengan 10 per V cos 45. Jadi nanti di sini 10 kali 10, jadi 100 hasilnya. V kuadrat, di sini sin 45 kali cos 45, nanti hasilnya akar 2 per 2. Nanti didapat V kuadrat itu 200, jadi nanti V-nya adalah akar 200 meter per second, seperti itu ya. Jadi hanya mengandalkan substitusi eliminasi. Ya, jadi dari sini disamain ya, karena waktu mereka sampai secara sumbu X dan sumbu Y-nya itu harus sama barengan. Kalau nggak sama ya nggak mungkin lah, gimana? Itu kan sebuah gerak bendanya kan harus barengan posisinya gitu. Ya. Oke, demikian video penjelasan mengenai gerak proyektil. Semoga bisa membantu kalian ya. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Jika ada pertanyaan, boleh tanya di dalam kolom komentar atau tanya melalui WA. Terima kasih.